Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Ada-ada aja ya kelakuan bangsa Vietnam. Nggak penduduknya, nggak pemain timnasnya. Kemarin sibuk nyinyirin timnas Indonesia, bilang inilah, itulah, rumput kita jelek, stadion kita jelek lah, timnas kita rasa Eropa lah, lawan timnas Belanda lah, cuacanya panas lah, dan macem-macem. Seolah-olah negara kita ini paling jelek dan negara mereka itu lebih bagus dari negara kita. Ternyata lain di mulut, lain di perbuatan. Bilangnya nggak suka sama Indonesia, tapi giliran nyampe ke Indonesia langsung nyerbu makanan khas Indonesia. Apalagi kalau bukan Indomie rebus, makanan favorit di seluruh dunia. Video para penggawa Vietnam makan Indomie ini langsung dibanjiri hujatan loh. Bukan cuma oleh netizen plus 62, tapi juga netizen negara plus 84 alias pendukung mereka sendiri. Enak ya Indomie di Indonesia, murah lagi. Kan yang ada di Vietnam harganya mahal cuy, yang sekitar 18.000 dong alias 11.000 rupiah sebungkusnya. Lah di Indonesia Indomie sebungkus cuma 3.500 perak cuy. Makanya lahap bener tuh makannya mereka. Lalu si pemain yang sempat mengkritik timnas Indonesia yang katanya ini timnas Indonesia apa timnas Belanda sih, yaitu tuh Doduiman resmi mundur alias dia ini nggak ikut ke Indonesia. Alasannya sih dia ini katanya nggak fit. Tapi ternyata Doi ini takut cuy, takut jadi Doan Van Hao jilid 2 yang habis dibully sama netizen Indonesia kalau dia datang ke Indonesia. Makanya dia bilang teraja lawan Indonesianya di Vietnam baru aneh main, itu kata dia. Ya udahlah ya, biarin aja lah, kan emang kayak gitu kelakuan atau tabiat para Vietcong ya, emang kayak gitulah. Kalau kami bilang Vietcong itu bukan berarti kami ngejek lo ya, tapi emang orang Vietnam itu disebutnya Vietcong kalau orang Indonesia yang ngomongnya. Kalau orang Inggris itu ngomongnya Vietnamese gitu lo ya, paham ya? Nah, buat para pemain Vietnam yang ada di Indonesia, jangan lupa tuh masih ada nasi padang loh, ada juga mie ayam atau bakso dan lain-lain. Atau mungkin kalian sekalian aja cobain yang namanya seblak tuh. Enak-enak loh makanan Indonesia. Sementara itu, penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk menanggapi penyebab Indonesia itu sulit mencetak gol. Menurut Struijk, ini disebabkan para pemain Indonesia itu kebanyakan masih berusia muda dan ada pemain baru masuk, itu pun harus adaptasi. Atau istilahnya kalau kami bisa simpulkan, chemistry di timnas Indonesia itu belum terjalin dengan baik. Uniknya di sini Struijk bilang dia ini lebih suka ditempatkan sebagai winger kiri ketimbang ujung tombak sebab itu memang posisi asli dia. Makanya nggak heran ya kalau kita lihat ini Struijk ini selalu kesulitan kalau ditempatkan sebagai ujung tombak. Ya inilah yang harus dibenahi oleh Sintayong. Sintayong harus coba 3 striker lokal nih, misalnya Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Coba deh duetin Sananta sama Dimas ditopang sama Rafael Struijk. Kadang jengkel juga sih kalau lihat Sintayong ini terlalu terpaku atau terpatok sama para pemain keturunan. Ya apa salahnya coba 2 striker lokal ini. Nah untuk lebih jelasnya kita akan bahas dan bedah ya di fakta pertandingan antara Vietnam lawan Indonesia atau Indonesia lawan Vietnam besok ya. Kita beralih ke berita klub. Penyerang Persita Tangerang Ramiro Vergonzi memberikan sinyal jika akan gabung Persik Kediri musim depan. Hal ini terlihat usai Vergonzi mengomentari postingan Arthur Irawan. Buat kami ini nggak aneh ya, sebab di awal musim ini pun sebenarnya Vergonzi ini udah ditawari oleh Arthur Irawan untuk ke Persik Kediri. Tapi karena Vergonzi masih ada kontrak di Persita Tangerang, ya udah akhirnya mungkin musim depan baru akan ke Kediri. Nah bicara soal Persik Kediri, ini ada rumor, ingat kami bilang rumor lo ya, kalau Persik Kediri ini rela melepas sang kapten Yusuf Mailana ke Persebaya.
asal Persebaya nggak rekrut Edo Febriansah dari Persib musim depan. Jadi gini ya, kami jelaskan ya, Persebaya kan punya niat nih menyatukan Rahmat Irianto, Rizky Ridho, dan Edo Febriansah di Persebaya musim depan. Sementara Persik Kediri itu udah lebih dulu ajukan tawaran pada Edo buat pulang ke Kediri. Niat Persik Kediri buat datengin Edo ini bisa gagal kalau nantinya Edo ini ternyata dibidik oleh Persebaya. Sebab Edo ini kan nurut banget nih sama Irianto. Jadi istilahnya Persik ini tuh minta sama Persebaya batalin datangin Edo. Sebagai gantinya Persebaya boleh ambil Yusuf Mailana. Nah itu ya yang kami dengar di sekitaran Persik Kediri lo ya. Soal benar atau enggak kami nggak bisa jamin. Sebab kami udah bilang ini baru sebatas rumor. Cuma buat kami emang segitu yakinnya gitu Persebaya dan Persik Kediri dapetin Edo dan Rian. Emang kalian pikir Persib akan lepas gitu aja gitu dua pemain ini? Kan belum tentu Edo dan Rian dilepas. Bisa aja justru Rizky Ridho yang dibajak ke Persib. Ayo. Kembali, pemain Persebaya terkena rasisme. Heran ya, kok iso gitu loh. Pemain Persebaya kena rasis terus. Iki piye? Dulu Kandaimu yang habis dirasis, sekarang ada Kasim Botan yang kena rasis. Kami pribadi nggak tahu asal mula kenapa komentar rasis ini terjadi. Kami lihat ini di postingan Persebaya Fans 27. Nah ini wajah bocah tengil usia 16 tahun yang lakukan rasisme. Di biodatanya aja udah kelihatan kok nih anak nggak punya adab alias biadab. Coba deh baca. Yang nge-unfollow yatim golek raita, yang artinya yang nge-unfollow yatim nyari muka gitu. Ya inilah yang kami bilang, anak-anak ABG kayak gini harus benar-benar dibina. Kalau kami nyalahin guru di sekolah, pasti kami dihujat yang bilangnya jangan nyalahin guru dong, ini kan karena pergaulan. Emang di sekolah nggak diajarin soal pergaulan? Di zamannya saya dulu diajarin loh di sekolah pergaulan. Bukti contohnya aja nih ya, banyak loh anak-anak zaman sekarang ini nggak bisa baca jam analog. Ayo ngaku. Terus di sekolah diajarin apa? Coba deh, ini realita loh sekarang, zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Jangankan SD, SMP, SMA aja nih ya, kalau ditanya nih ya susunan menteri di kabinet sekarang, mereka pasti bakal banyak yang nggak tahu tuh. Coba ditanya deh, siapa itu R.A. Kartini? Mereka nggak tahu pasti. Siapa tuh Cut Nyak Adin? Mereka juga nggak tahu. Siapa tuh Teguh Umar? Pasti nggak tahu. Siapa suaminya R.A. Kartini? Pasti mereka nggak tahu. Padahal di zaman saya sekolah dulu itu diajarin loh. Zaman sekarang apa yang diajarin gitu kan? Nah makanya kami nggak mau mengalahkan masalah guru. Cuman ya apa ya? Emang kualitas pendidikan di Indonesia ini semakin lama semakin turun. Tapi ya udahlah ya. Kita nggak usah terlalu banyak bahas soal pendidikan dan guru di Indonesia, itu di luar masalah kami ya. Cuma ya buat kalian yang kenal sama nih anak, tolong deh kita kasih pembelajaran sama dia, kasih apa ya pengertian deh sama dia. Nggak baik kayak gini nih. Ini sama-sama apa ya, sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia kok bisa rasis kayak gini, kan aneh gitu loh. Masih kecil loh ini dia. Dari Persija Jakarta, Thomas Doll memang sudah menyerah nih mengejar tiket 4 besar. Tapi Thomas Doll tetap fokus di sisa 5 laga ini. Kini, Thomas Doll pun dipusingin nih dengan banyaknya pemain yang kabarnya ingin hengkang dari Persija di akhir musim ini. Thomas Doll bilang gak mengambil pusing dan silahkan saja kalau ada pemain yang ingin hengkang. Tapi asal di sisa laga ini mereka ini tetap fokus di Persija. Lalu emangnya ada siapa aja sih yang kabarnya udah nego dengan klub lain di para pemain Persija ini? Yang pertama ada Firza Andika. Ini sih dari awal musim ini pun sudah santer ya. Firza ini dirumorkan akan ke Persib. Apalagi ini mungkin bisa terjadi kalau seandainya memang Edo ini akan hengkang dari Persib. Ya otomatis kemungkinan Firza yang akan menggantikan posisi Edo di Persib. Yang kedua Rizky Ridho. Kalau yang ini sih udah 80% ya. Ridho sendiri yang bilang dia ini akan pulang ke Persebaya musim depan. Lalu ada Gustavo Almeida. Kalau yang ini sih manajemen Persija sendiri yang bilang kalau Almeida ini akan dipulangkan ke Arema. Kemudian ada Oliver Bias. Kalau yang ini sih Thomas Doll sendiri yang minta emang Oliver Bias ini dicoret musim depan. Lalu ada Hansa Muyama. Kalau yang ini Thomas Doll sih masih minta Hansa Mu ini bertahan di Persija. Tapi ya itu terserah Hansa Mu juga. Dan yang terakhir ada Hanif Syahbandi. Nah,
Hanif ini kan sempat nih akan dirumorkan pulang ke Persib, tapi kabar terbaru yang kami dengar, Hanif ini tuh justru katanya nggak pulang ke Persib nih, tapi ke klub lain yang kami pribadi pun nggak tahu klub mana itu ya. Jelas jika rumor ini benar, para pemain ini benar akan keluar dari Persija. Sebenarnya ini nggak memuaskan ataupun nggak diinginkan oleh para Jackmania. Sebab ya, para Jackmania ini justru menginginkan pemain-pemain tertentu, yang lain justru yang keluar dari Persija. Ayo, ada yang tahu siapa pemain-pemain yang ingin Jackmania ini keluar dari Persija? Silahkan jawab ya. Dari Madura United. Madura United kabarnya tak akan melepas Francisco Rivera ke Persebaya musim depan. Hal ini didasari kontribusi Rivera di Madura ini sangatlah tinggi. Dan juga masalah kendala keuangan yang terus menghinggapi Madura United. Dengan kata lain, kalau Madura United ini ngambil pemain baru, apalagi mahal, mungkin akan menguras keuangan klub. Pihak Madura United sendiri memastikan baru satu nama yang kabarnya memang menginginkan untuk keluar dari Madura United musim depan, yakni Koko Ari, yang memang dia sendiri yang minta untuk pulang ke Persebaya musim depan. Saat ini Madura ini masih dipusingkan soal Junior Brandao, mau ditarik lagi apa dilepas permanen nih, sebab penggantinya pun yang di Darbel Tobelo oke juga sih di Madura. Jadi intinya Madura ini kalau kami pikir musim depan gak akan terlalu banyak melakukan perombakan, sebab ya masih hitung-hitungan soal keuangan, apalagi bos mereka kan masih di dalam penjara. Buat Kacang Mania nih, kalian pilih mana nih, apakah Darbel Tobelo dipertahankan atau menarik Junior Brandao kembali? Dari Persib Bandung, setelah kemarin diejek karena katanya Tiko Sewat saat lawan Persikabo, Victor Igbonepo sepertinya ingin menunjukkan jika dirinya belum habis. Nah, lihat video ini. Apa yang bisa kita pelajari? Inilah mental pemain sejati. Pemain itu harus kuat mental. Kalau Anda dihujat oleh netizen, jangan emosi, jangan pundungan, jangan ngambek, ngomel sana sini, tapi tunjukin dengan prestasi. Ya, ini bisa dicontoh nih oleh para pemain muda nih. Dia seorang Victor yang udah malang melintang di timnas dan Liga Indonesia, tapi nggak pernah sakit hati tuh dihina, bahkan dijadikan motivasi. Makanya nggak heran kenapa Persib masih memakai jasa Victor meskipun usianya udah nggak muda lagi. Mungkin sekarang 37 tahun ya, karena memang mentalitas Victor ini patut diacungin jempol. Makanya jangan ini mah dikit-dikit dihujat, ngambek, pindah ke klub lain ya kan. Mana ekspresinya? Salah, mana mentalitasnya? Mana ekspresinya? Ayo Papa Igbo, semangka tunjukin buat para pemain muda kita bahwa mental itu penting dalam dunia sepak bola. BTW, lini tengah Persib yang kabarnya sih ini udah punya pengganti nih, klub dari Dado nih yang akan absen lawan Bayangkara FC. Katanya sih Boyan Dak ini mungkin akan memakai Irianto dan Ezra Walian di lini tengah. Tapi ya kita lihat nanti ya.